Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami ARTV. Kali ini kami akan menayangkan kehidupan tentang hewan serangga yang bernama rayap. Seperti apa kehidupan hewan serangga rayap? Penasaran kan? Saksikan terus ARTV Channel. Metamorfosis rayap. Siklus hidup dan keunikannya. Jangan mengaku jadi hater rayap kalau belum tahu metamorfosis rayap secara menyeluruh. Hewan pemakan kayu ini memiliki siklus hidup yang unik dan menyedihkan. Sebagai hater dan musuh rayap, sudah sewajarnya bila Anda mengetahuinya. Kalau masih belum tahu, silakan simak video ini. Mengetahui siklus hidup dan kebiasaan mereka bisa membantu Anda untuk mencegah dan mengusirnya sampai tuntas. Dari ketiga jenis, hanya rayap reproduksi yang harus melewati metamorfosis tidak sempurna. Setelah terbentuk nimfa, mereka harus melalui proses nimfa fertil, yang mana pada tahap ini, tubuh mereka masih sangat ramping dan belum ada sayapnya. Setelah sayapnya terbentuk, berarti mereka siap untuk kawin dan bereproduksi. Mereka akan keluar sebelum atau sesudah hujan turun untuk menghangatkan badan dekat lampu. Momen ini juga digunakan laron untuk mencari pasangan. Sayap laron sangatlah rapuh. Setelah mendapatkan pasangan biasanya sayap ini akan lepas dengan sendirinya. Sepasang laron yang sudah mendapatkan pasangan akan berjalan beriringan untuk kawin dan membentuk koloni baru. Mereka akan menjadi calon raja dan ratu di koloninya sendiri. Ketika sudah kawin, biasanya laron akan mengalami obesitas. Tubuhnya yang ramping akan membengkak dan berisi telur-telur yang siap bermetamorfosis menjadi nimfa. Pekerja prajurit atau rayap reproduksi. Begitu seterusnya. Proses siklus hidup ini berulang terus. Tak heran bila jumlahnya terus bertambah. Karena satu ratu bisa bertelur sekitar 30.000 telur selama 24 jam. Selain metamorfosis rayap yang keren, adaptasi rayap juga bisa berjalan dengan cepat, sehingga hewan ini susah untuk dibasmi. Fakta unik dan cara hidup rayap. Berikut ini adalah daftar fakta unik dan cara hidup hewan pemakan kayu yang harus Anda tahu. Pembagian tugas yang jelas. Hewan ini memiliki pembagian tugas yang jelas. Pekerja bertugas untuk mencari makan, membuat sarang, dan segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan. Jenis inilah yang jumlahnya paling banyak dalam satu koloni. Prajurit memiliki tugas untuk mengamankan dan menjaga sarang. Mereka mendapatkan makanan dari muntahan makanan para pekerja. Alates atau laron memiliki tugas untuk bertelur sampai ajal menjemput. Tugasnya tidak saling tumpang tindih. Hidup berkoloni dan di tempat gelap hewan ini tidak suka cahaya dan udara. Mereka lebih senang membuat sarangnya gelap. Toh mereka tidak punya mata. Hanya laron yang punya. Mereka memanfaatkan feromon saat berkomunikasi dengan koloninya. Setiap satu koloni memiliki satu raja dan ratu. Semuanya bekerja untuk koloni sesuai dengan tugas masing-masing.
Sarangnya berbentuk kompleks dan menurut studi bermanfaat sarang hewan ini sangat kompleks, unik, dan sangat bermanfaat untuk kehidupan. Menurut studi, tanaman tempat sarang rayap muncul memiliki kekuatan yang baik dan sangat kokoh. Selain itu, keberadaan hewan pemakan kayu ini juga menjadi faktor untuk melihat kesuburan tanah di suatu lokasi. Kanibalisme rayap dan perannya sebagai pengurai hewan ini memiliki sifat kanibalisme. Mereka memakan jasad temannya yang sudah meninggal. Mereka juga merupakan hewan pengurai yang bisa mengembalikan nutrisi ke ekosistem. Ada yang makan laron. Di beberapa daerah di Indonesia ada yang masih mengonsumsi laron saat musim hujan. Bahkan mereka memanfaatkan lubang tanah untuk mencari laron saat keluar dari sarang. Laron adalah bagian dari koloni rayap yang menjaga siklus hidup mereka. Dicatat dalam laman Passworld. Rayap merupakan salah satu spesies hewan yang sudah ada sejak zaman purba. Bahkan, ada banyak fosil yang membuktikan bahwa rayap sudah ada sejak 120 juta tahun lalu. Siklus hidup rayap juga terbilang cukup kompleks. Rayap adalah serangga yang hidup berkelompok dan memiliki ekosistem sosial yang sangat kuat dan khas. Rayap juga dikenal sebagai hewan yang sangat gemar memakan selulosa yang biasanya didapatkan dari kayu dan produk-produk olahan kayu lainnya. Itu sebabnya, rayap dianggap hama yang dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar dalam dunia properti. Pada umumnya, rayap terbagi menjadi 3 kelompok koloni utama, yakni bawah tanah, kayu kering, dan kayu basah. Masing-masing koloni terdiri dari rayap pekerja, prajurit, dan rayap reproduksi. Rayap reproduksi inilah yang biasanya menjadi laron dan bertugas untuk berkembang biak karena tidak semua koloni rayap itu dapat bereproduksi. Sebagian koloni rayap bersifat mandul sehingga untuk melanjutkan kelangsungan hidup, mereka membutuhkan subspesies bernama laron tadi. Pembagian koloni dalam dunia rayap memang sudah terjadi sejak zaman nenek moyang mereka pada era dinosaurus. Laron menjadi bagian penting dalam siklus hidup rayap karena sangat berkaitan erat dengan reproduksi rayap itu sendiri. Tugas laron adalah kawin pada saat mereka keluar dari sarangnya. Pada saat musim hujan tiba, kondisi tanah akan semakin basah dan lembab. Hal ini merupakan sinyal bagi sebagian koloni rayap untuk keluar sarang dan melakukan tugas penting. Ya, musim hujan berarti musim kawin pada koloni rayap melalui laron. Jumlah laron yang keluar sarang di musim hujan berjumlah sangat banyak sehingga memudahkan mereka dalam mencari pasangan untuk melakukan reproduksi. Uniknya, beberapa rayap pekerja yang ada di luar kelompok swarmer bisa menumbuhkan sayap mereka dan ikut berkontribusi dalam pencarian pasangan di musim hujan. Ditulis dalam laman Animal House Stuff Works, laron akan muncul dari manapun selama musim hujan. Mereka bisa muncul dari dalam tanah, batang pohon besar, bahkan dari dalam kayu di perumahan warga. Ilmuwan dan ahli satwa menyatakan bahwa perkawinan bisa terjadi antara spesies koloni yang berbeda dan ini menyebabkan keragaman genetik dalam dunia rayap. Mengapa laron sangat menyukai cahaya lampu? Mengapa laron sangat suka dan terobsesi dengan cahaya lampu? Menurut para ahli,
Laron akan segera mencari sumber cahaya setelah ia keluar sarangnya karena mereka membutuhkan suhu hangat yang dipancarkan oleh lampu. Selain itu, Laron akan berkumpul di dekat cahaya lampu untuk berkumpul dan mencari pasangan sebelum fajar tiba. Bagi pasangan laron yang bereproduksi, mereka biasanya akan melepaskan sayapnya dan membentuk koloni yang baru. Pasangan-pasangan laron tersebut akan membuat lubang-lubang kecil di tanah basah dan meletakkan telur mereka di sana untuk ditetaskan menjadi rayap. Laron dapat melihat dengan baik jika terdapat cahaya di sekitarnya. Hal ini berbeda dengan rayap kasta pekerja dan prajurit yang buta. Rayap di luar kasta swarmer biasanya tidak dapat menghasilkan keturunan karena meskipun memiliki alat reproduksi, mereka ternyata mandul. Kisah percintaan, laron termasuk kisah tragis karena laron memiliki siklus hidup yang pendek. Terutama jika mereka tidak menemukan pasangan. Ya, laron yang tidak dapat menemukan pasangan hingga fajar tiba akan mati. Bahkan, dari semua laron yang ada, hanya sebagian saja yang dapat selamat. Hal tersebut diakibatkan oleh banyaknya predator di alam, seperti burung, tokek dan cecak. Laron pun akan mati karena obat pembasmi serangga. Laman PES Lockdown menulis bahwa laron akan mati jika tidak mendapatkan pasangan karena mereka akan terus aktif di luar sarang sampai sinar matahari muncul di pagi hari. Sinar matahari membuat laron kehilangan sebagian besar cairan tubuhnya sehingga membuat tubuh mereka kering dan tidak lagi lembab. Padahal, laron membutuhkan suhu lembab untuk tetap dapat hidup. Misalnya di bawah tanah atau di dalam batang pohon besar. Laron betina dapat menghasilkan telur sebanyak 30.000 butir dalam sehari. Jumlah yang sangat banyak tersebut dibutuhkan untuk mengimbangi siklus hidup laron yang cukup tragis di alam liar. Ya, rupanya alam telah mendesain siklus hidup laron dan rayap sedemikian rupa supaya mereka dapat menjadi penyintas hebat di alam liar. Dari semua telur yang dihasilkan, hanya sebagian saja yang sanggup menjadi rayap sampai dewasa ke siklus hidup selanjutnya. Bahkan, sebelum laron-laron tersebut bertelur, mereka bisa dengan mudah dimangsa oleh predator. Belum lagi gangguan lainnya yang berasal dari alam. Gangguan tersebut dapat memusnahkan telur-telur mereka secara masif. Itu sebabnya laron memiliki kemampuan reproduksi hebat dalam menghasilkan jumlah telur yang sangat banyak dalam satu waktu. Itulah beberapa fakta ilmiah mengenai laron, hewan yang suka dengan cahaya lampu. Ternyata, perjuangan mereka untuk dapat bereproduksi cukup berat juga.
Berikut adalah siklus kehidupan dari hewan serangga yang bernama rayap. Cukup jelas ya kawan dari penjelasan kami dalam video ini. Dan jangan lupa dukung kami dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih. Kami ARTV Channel pamit dahulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.